Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan bahas mengenai acne rosacea. Iya. Iya kan, beneran. Iya. Sebenarnya ini keluhan dari Nisa sih. Kemarin Nisa itu ngeluhin katanya pipinya itu merah-merah. Gimana nih, sudah ke klinik belum? Oh iya Nis, kemarin kamu jadi ke klinik? Jadi kok? Gimana hasilnya? Pipi kamu udah gak merah-merah banget? Iya, ini udah mendingan gak sih? Ya kan? Iya, Iya, bener-bener gak kayak kemarin. Kemarin tuh merah banget, ya kan? Iya. Kata dokter sih, kemarin tuh aku gak tipe rosacea yang PPR, yang bintik-bintik merah, cuma gak ada kuning gitu. Jadi beneran itu rosacea ya? Bukan kayak jerawat biasa gitu kan? Iya, bener rosacea. Kan rosacea itu peradangan kronis kan ya di wajah. Terus ada juga bisa di pipi, dahi, dagu. Tapi bisa juga sih dia ke mata kenanya. Kalau yang di mata itu namanya ocular rosacea ya? Aku pernah baca sekilas soalnya. Iya, itu dia. Jadi kira-kira kalau dari kamu sendiri lah nih, penyebabnya apa sih kalau yang dari kamu tadi tipe, kan ada banyak tuh tipenya, tapi yang paling sering tuh penyebabnya apa? Kalau aku sih penyebabnya karena aku suka makanan pedas ya, terus juga stres. Kan penyebabnya itu kan banyak ya, bisa karena skin barrier-nya rusak, terus bisa juga karena faktor stres atau faktor makanan pedas, alkohol dan lain-lain itu sih. Jadi kalau misalnya untuk pembagiannya gimana? Itu PPR, kan PPR ya? Iya, PPR. Kalau yang aku tahu sih dia tuh ada 4 ya. Ada yang ETR, terus ada BPR, nanti paku, terus ada yang pimatus juga, sama ada yang okular di mata. Yang pimatus tuh yang hidungnya tebel banget itu ya? Iya, itu yang tebel banget itu, tapi dia tuh harus dikontrol, makanya bisa permanen gitu jadinya. Oh, jadi sedikit banyaknya itu kayak penyebab dari si rosacea ini tuh prosesnya ini tuh dari makanan, ya, kayak aktivitas sehari-hari juga, nggak sinar UV. Terus kalau untuk penanganannya sendiri gimana? Kamu dikasih apa? Kita kepo nih ya kan, pengen tahu juga. Ada dikasih apa ya kemarin itu, metronidazole kayaknya topikal, sama disuruh minum obat makan mesisiklik. Terus aku juga disuruh rajin apply sunscreen sih, sama hindari pencetusnya itu. Oh, jadi tuh penyebab yang paling banyak itu dari kebiasaan kita sehari-hari aja lah ya, Kak? Iya, benar. Berarti pola hidup sehat lah ya? Iya, makanya perempuan yang langsung makan pedas, apalagi kunti ya, suka banget makan pedas. Iya, benar sih. Apalagi aku juga jarang juga kan pedesan. Iya, benar. Paling tuh pakai itu cuma pagi hari aja, pas mau berangkat aktivitas. Makasih ya Nis, jadi kita tahu nih tentang rosacea. Iya, oke. Jadi kami di sini mau bahas mengenai hipopigmentasi pasca inflamasi. Sebenarnya itu ini tuh cerita dari teman kami. Nah, kita dengerin sama-sama ya. Aku mau cerita deh, kemarin kan aku klinik lagi ya. Terus kata dokternya aku pernah hipopigmentasi pasca inflamasi gitu. Itu yang lebih terang nggak sih daripada kulit kita? Jadi kalau misalnya orang habis jerawatan atau ekstrim gitu, yang sebagian pigmennya hilang kan? Iya. Iya, kemarin dokter juga sempat nanya, di situ pernah ada peradangan atau enggak. Kemarin jerawatku kan parah banget ya. Itu lebih banyak di mana sih? Pipi bisa atau di dagu, dahi bisa nggak sih? Bisa di dada, di punggung, tergantung di mana bekas ininya, radangnya. Tapi yang bikin paling insecure tuh kan di wajah ya, karena kan kelihatan banget ya. Iya sih, benar. Oke, faktor risikonya itu kalau masalah itu tipe kulit yang X sampai 3, terus usia kita juga bisa ngaruh loh. Iya, sama juga karena pemakaian obat steroid jangka panjang sih. Iya, kemarin kan aku pakai skincare trust banget ya, untung sekarang belum enggak. Itu biasanya dikasih obat apa sih sebelum itu? Kalau waktu peradangan sih dikasih triamcinolone. Kalau udah enggak peradangan dikasih tacrolimus 0,1% biar bercak putihnya tuh nggak begitu jelas. Iya sih. Oh, yang kandungannya ini ya kalsium apa? Kalsiurin inhibitor kan? Iya. Belum baca sih. Terus jangan juga digosok-gosok, nanti tambah parah. Iya, kemarin udah diedukasi juga sih sama dokternya. Memang kalau edukasi itu penting banget sih, biar nggak buat kita stres sendiri gitu. Tapi ada juga kan yang katanya itu bisa pakai terapi. Terapi apa sih? Fototerapi UVB juga bisa. Iya benar. Biar dia itu biar gimana ya, warnanya itu biar lebih samar gitu. Iya. Terus lebih cepat juga kan.
tahu kan kalau ternyata bekas jerawat itu nggak cuma bercak kehitaman, bisa juga buat jadi bercak-bercak keputihan gitu. Ya nggak sih. Masih ada untuk pengalamannya. Kita juga bisa tahu kan. Jadi kayak sebenarnya kita bisa wanti-wanti gitu loh. Kalau misalnya kita jerawatan, apa sih yang bisa nyebabin atau timbul masalah baru lagi gitu kan? Iya benar. Jadi kita nggak terkejut ataupun kita nggak takut gitu, bisa tahu cara penanganannya apa aja. Tadi kita pakai sunscreen juga rajin sih. Benar, Iya. sama hindari polusi aja. Iya benar. Mungkin itu dulu nggak sih hasil sharing-sharing kita hari ini, pengalamannya. Mungkin kita bisa cerita-cerita lagi di lain kesempatan. Oke. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum guys, hari ini kami mau sharing-sharing tentang pengalaman salah satu teman kami tentang alopecia areata. Ditonton ya guys, Sampai habis. sampai habis. Tahu nggak sih, kemarin aku tuh Pak Sirara kan, terus dia bilang katanya rambutnya ada yang hilang, bentuknya bulat. Kayak Sumpah? tiba-tiba gitu ya, Kasian banget ya. Kenapa ya itu? nggak tahu juga. Oh, botaknya itu bulat halus gitu ya? Pasti dia kaget sih itu. Iya, oh mungkin karena autoimun kali ya. Yang biasanya tuh nyerang folikel rambut kan. Bisa jadi, terus juga keluarganya juga dia juga bilang keluarganya pernah ngalamin kayak gitu juga, dia takut bawaan. Oh, kalau itu tuh mungkin bisa karena genetik juga atau mungkin kulit kepala dia lagi sensitif kali. Atau Terus? dia Dokternya bilang apa? Dikasih obat apa gitu sama dokternya? Dokternya sih ngasih obat apa ya kemarin? Flusidon kalau nggak salah yang 0,2% 2 kali sehari. oh itu apa gimana ya bilangnya? Itu tuh obatnya bagus sih, cuman dia agak kuat kan untuk mengatasi peradangannya gitu. Selain itu bisa juga sih disuntik sama triamcinolone sedikit-sedikit tergantung keadaannya biasanya. Iya, dokter juga bilang ntar lihat dulu responnya gimana. Terus dia juga jangan pakai produk hair care yang keras-keras dulu. Bener-bener kayak bleaching, hairspray mungkin bisa dikurangi ya. Takutnya kan malah makin sensitif gitu kan kulit kepalanya. Selain itu protein, zat besi, vitamin D juga perlu sih untuk buat rambutnya biar tumbuh lagi. Kan rambut juga butuh nutrisi ya. Iya, terus dia bilang sama aku dia malu kalau misalkan nampak yang bulatnya itu. Terus aku bilang kan, tapi kan bisa pakai wig senyaman dia aja kayak mana nutupinnya. Tapi bisa juga sih sampai ke dia itu bisa tumbuh lagi ya. Mungkin awal-awal tumbuhnya kan dia agak lebih putih ya, kemudian balik lagi ke warna rambut yang alaminya kayak gitu. Itu bisa hilang timbul sih. Itu wajar banget, banyak yang hilang timbul juga soalnya. Iya, aku juga bilang sih dia jangan gampang stres. Kalau stres kan tubuh kita bereaksi gitu kan, takutnya rambutnya rontok lebih parah kayak mana. Bener. Yang penting kita nggak mengucilkan dia aja sih, kita tetap support dia. Iya, bener sih. Sampein aja lah ke dia yang kayak kita tadi bilang. Nanti aku sampein. Oke, thank you guys. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya sharing-sharing dari kami. Jangan lupa ditonton video-video yang lain guys. Oke, bye. Assalamualaikum guys. Jadi di sini guys kita mau sharing-sharing nih tentang jerawat. Sebenarnya ini keluhan dari aku, soalnya udah lama juga kan kayak ngalami jerawat yang parah. Jadi kalau kalian kepo mau tahu juga tonton sampai habis ya guys. Guys aku stres banget loh. Kayak kalian bisa lihat kan muka aku makin parah gitu loh jerawatnya, makin gede-gede terus makin banyak. Terus kan pas aku baca terus aku searching juga karena keluhanku ini makin parah, ternyata tuh namanya itu akne vulgaris. Biasanya itu karena peradangan folikel rambut sama kelenjar minyak. Pantes saja makin banyak terus makin sakit juga. Oh, aku tuh garis. Kayaknya aku pernah baca sih kemarin. Dia tuh ada tingkatannya nggak sih yang ringan dan berat? Iya benar-benar. Iya, setahu aku kalau yang udah banyak gitu lesinya terus merah terus besar-besar itu udah masuk akne vulgaris berat sih Mut. Ternyata kan penyebab dari akne vulgaris itu gak cuma satu loh guys, ada banyak. Kayak dari kebiasaan-kebiasaan kita juga. Ada yang tahu gak sih kalian juga?
setahu aku ya, akne vulgaris itu multifaktorial, bisa karena minyak berlebih, pori yang tersumbat, bisa hormonal juga, bisa genetik. Terus biasanya karena kurang tidur atau stres juga bisa sih. Terus ya kebiasaan makan yang berlemak, berminyak atau manis-manis gitu, kan kau banget itu Mun. Iya, kayaknya semua kebiasaan yang disebutin tadi atau penyebab-penyebabnya itu ada di aku sih, makanya aku kayak gini. Iya sih, kan kita juga suka makan kayak gitu juga. Jadi apa yang dikasih sama dokter itu? Kalau untuk yang berat itu terapinya kombinasi guys, bisa dikasih obat minum kayak doxycycline, bisa juga dikasih obat oles atau topikal kayak retinoid, terus bisa juga dikasih benzoyl peroxide. Tapi kalau misalnya keluhan kita makin parah, nggak baik-baik juga, itu biasanya dikasih obatnya itu lebih kuat. Tapi kalian juga harus rutin untuk kontrol. Iya sih, kalau jerawat itu kan nggak bisa ya pakai skincare biasa aja. Iya, nggak cuma obat, tapi kita bisa kayak lakukan pola hidup yang benar, kayak cuci muka yang 2 kali sehari, terus pakai sunscreen, jangan dipencet, terus jangan juga makan goreng-gorengan. Kamu Tia suka kan makan goreng-gorengan? Iya, benar. Kayaknya itu sih yang buat keluhan itu makin parah. Iya, Penting sabar sih, karena kan jerawat itu terlihat perubahannya itu 4-8 minggu baru kelihatan banget perubahannya. Kau harus sabar. Iya, karena justru pengobatannya lama gitu kan. Makanya tuh kadang-kadang kita tuh males-malesan gitu loh buat ayo coba besok diulangi lagi, Iya. nanti parah lagi keluhannya. Kalau bisa gitulah, harus rutin. Kalau nggak sembuh-sembuh lah jerawatnya. Ya sih, kayaknya mulai besok lah guys, aku coba buat hidup lebih sehat ya. Iya wajib sih kalau mau sembuh. Bener-bener. Oke guys, mungkin segitu aja ya sharing-sharing dari kami. Tunggu video selanjutnya. Stay tune.